Ya. Itu cuci piring untuk dapat makan tuh biasanya jadi lelucon buat kita. Maksudnya Iya. kalau tidak ada uang tuh kita bilang, kita cuci piring di warung Iya, biar iya. dapat makan. Dan ternyata hari ini Menjadi saya sejarah. duduk dengan orang yang pernah Iya. melakukan itu. Iya. Kita memang harus kerja keras, tapi libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, gitu. Maka kita akan melihat akan ada mujizat dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padamu, bukan kecelakaan, tapi dia menyiapkan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih banyak Bapak Mama, Bapak Saudara semua sudah menonton video ini. Sebelum kita lanjut videonya, beta mau perkenalkan produk-produk terbaru dari Scarlett, yaitu adalah produk Egg Delay dari Scarlett. Egg Delay itu seperti menghambat penuaan pada kulit wajah. Yaitu yang pertama, ada Hydro Fresh Cleanser. Ini sabun cuci muka dari Scarlett. Hydro Fresh Cleanser ini kaya akan vitamin dan mineral yang dapat membantu membersihkan kulit wajah Anda dengan sempurna. Yang kedua ada Hylo B9 dan Bioplavita plus Ceramide Essence Toner. Toner ini dapat membantu menyegarkan kulit dan menghidrasi kulit wajah Bapak Mama Basaudara semua. Oke, kemudian yang berikut ada Hyalu B5 plus Reishi Mushroom dan Bifida Serum. Kegunaannya membantu menyamarkan kerutan-kerutan yang ada di wajah dan juga melembabkan dan mencerahkan kulit wajah Anda. Yang berikut ada Deep Hydration Firming Eye Serum. Ini adalah serum yang dapat digunakan di seputar mata. Kegunaannya dapat menyamarkan garis-garis wajah dan kerutan yang ada pada mata, juga menyamarkan lingkaran hitam yang ada di mata Bapak Mama Basaudara semua. Yang terakhir ada Phytobiotics Renewing Moisturizer. Ini dapat membantu melembabkan kulit wajah Bapak Mama Basaudara semua dan memperlambat penuaan dini pada wajah. Oke, cara pakainya gampang saja Basaudara semua. Ini tadi sebelum mandi saya sudah pakai ini. Sabun cuci muka Hydro Fresh Cleanser dari Scarlett. Berarti saya langsung saja pakai tonernya. Caranya tuangkan ke telapak tangan, lalu setelah itu kita pakai serum ini guys. Cara pakainya gampang sekali. Ambil dan tuangkan di kulit tangan, bisa juga langsung di wajah. Kemudian gosok merata di permukaan wajah yang sudah menggunakan toner tadi. Kemudian diamkan beberapa saat hingga kering, kemudian baru bisa dilanjutkan pakai serum yang untuk seputaran mata. Setelah kering, ambil serum Deep Hydration Firming Eye Serum, kemudian taruh di ujung jari sebesar biji kacang hijau, bagi di kedua jari, kemudian oleskan di atas dan bagian atas dan bawah mata, kemudian dipijat perlahan keluar bagian mata, jadi dari dalam keluar. Oke.
Setelah itu kita bisa pakai Phytobiotics Renewing Moisturizer. Cara pakainya tinggal oleskan ke wajah. Oleskan secukupnya ke wajah, lalu diratakan pakai tangan. Oke, Bapak Mama Saudara semua, setelah pakai semua produk ini dapat digunakan untuk semua jenis kulit, tetapi hanya bisa digunakan oleh yang sudah berumur 25 tahun ke atas. Gunakan produk-produk ini pagi dan malam secara teratur untuk hasil yang lebih maksimal. Oke, Bapak Mama Saudara semua, kita lanjut ke videonya. Halo Bapak Mama, Bapak Saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas, jangan rem. Gas jangan rem, luar biasa sekali. Mantap. Hari ini kita ditemani oleh kakak Martin Tokan. Ya. Luar biasa sekali abang. Apa kabar ya bang? Luar biasa baik. Luar biasa ya abang. Iya. Bapak Mama, Bapak Saudara semua, saya perkenalkan sedikit abangnya. Siap. Mungkin banyak yang kenal, tapi saya perkenalkan saja. Belum ada yang kenal. Abang Martin Tokan ini adalah salah satu putra asli NTT Ya. yang sekarang berkarir di Jawa Timur, menjadi salah satu advokat yang cukup mencuri perhatian di Jawa Timur dengan perkara-perkara besar yang sempat abang tangani ya kemarin-kemarin. Beliau sekarang sudah ke kantor sendiri, Pak. Oke, ini kita baru keluar dari kompleks perumahan yang kantornya Abang Martin ya, Bang. Ya. Selamat Abang buat apa dibukanya kantor Oke, Martin iya, Tokan iya. Law Office, Abang. Iya, terima kasih banyak. Siap, Abang. Bagaimana rasanya, Abang? Punya kantor sendiri? Ya, artinya kalau punya kantor sendiri memang tanggung jawab besar. Ya, Abang. Karena kita jadi pemimpin. Karena kalau bicara pemimpin kan berarti harus ada sosok figur menjadi seorang pemimpin. Betul, Abang. Ada banyak hal. Iya, Bang. Karena- Lebih enak mana nih, Abang? Masih dengan orang atau kantor sendiri? Ya, memang kalau untuk memilih memang lebih enak kantor sendiri. Oh, siap. Karena segala tindakan apapun kita bisa untuk memutuskan itu tanpa harus ada tim, tanpa harus ada rekan-rekan. Memang penting kalau untuk gabungan tim itu sangat penting karena ada banyak ilmu, ada banyak masukan, ada banyak pendapat. Tapi kan dengan sendiri ini kan artinya kita dilatih untuk kita bertanggung jawab. Betul, Abang. Untuk kita bertanggung jawab dalam apapun itu, karena keterkaitannya bicara soal kantor pengacara berarti kita bertanggung jawab atas setiap perkara-perkara klien yang kita pegang. Biasa sekali. Karena klien ini adalah nyawa daripada kita ketika kita sudah pegang. Bagaimana caranya untuk kita bisa sampai pada titik di mana ada penyelesaian dalam perkara yang klien kita pegang, seperti itu. Luar biasa sekali ya, Gitu. Abang. Kotong agak nostalgia pulang ke kampung sedikit ya, Abang yang beta ajak. Sudah berapa lama nih tidak pulang kampung nih? Sudah 2 tahun lebih saya. 2 tahun lebih. Natal tahun baru sempat pulang. Senang juga bisa kembali ke kampung halaman Betul ya. karena lahir di sana. Betul. Ya, Abang iya. orang Adonara, lahir di Lembata. Ya, Kayak apa yang saya baca juga abang sempat di Kalimantan iya. dan minta maaf katanya abang tidak tamat SMA dulunya. Pada Abang- saat itu ya saya memang sekolah ini memang bukan daripada impian saya sebenarnya sekolah. Sekolah bukan impian saya. Iya, ini bukan- menarik nih abang. Bukan Iya, iya. impian saya karena saya lebih tertarik dengan bagaimana mendapatkan uang dari hasil berjudi.
Wah. Bagaimana mendapatkan uang dari hasil hal-hal yang ya, tidak baik lah. Ya, karena tidak ada impian besar saya ketika orang tanyakan, kamu mau jadi apa, kan banyak orang bilang mau jadi dokter, mau jadi pejabat, mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi pramugari. Gitu. Jadi PNS, kita di sana kan PNS ya. Itu paling utama. Tapi itu tidak pernah muncul dalam benak saya selama saya mulai injakan kaki dari SD, SMP sampai pada SMA. Oh iya. Karena tidak ada satu pemikiran saya untuk saya bisa menjadi seseorang yang untuk bisa sukses. Itu jauh dari pemikiran saya, cita-cita itu. Waduh. Sehingga ya sempat dikatakan bahwa wah ini Martin Tokan ini tidak jelas. Martin Tokan tidak jelas, dan berpikir bahwa aduh ini anak mau jadi apa ini, karena sekolah saya juga tidak jelas. Jadi saat ujian baru datang ke sekolah. Mulai dari saya di orang tua minta saya sekolah di sekolah Katolik sampai terdampar di sekolah PGRI. Nah, sekolah PGRI ini dambaan bagi saya. Kenapa? Keinginan dari saya, karena enak sekolah di PGRI. Kita tidak datang pun tetap nanti bagaimana caranya nilai kita baik. PGRI mana nih abang? Sorry. Saya PGRI itu saya jelajahi semua di Kalimantan itu. Oh, di Kalimantan ya, ini ceritanya. Sampai pada titik saya datang ke Surabaya, saya masuk di sekolah PGRI daerah Karang. PGRI lagi. PGRI. Jadi asik, menarik. Buat saya secara pribadi. Kalau yang lain kan kalau memang mau sekolah sungguh-sungguh kan pasti sekolah yang favorit kan, seperti itu. Katolik lah. Iya, bersaing kan. Betul. Jadi impian saya untuk bicara cita-cita itu tidak ada. Tapi kalau untuk keterkaitan bicara untuk hal-hal yang negatif yang saya lakukan, itu malah justru saya tertarik di situ. Karena kalau di Kalimantan itu kan orang dari mulai SD, SMP, SMA itu kan lebih banyak anak-anak di situ tuh sering kita judi kayak dadu, saung ayam apa. Akhirnya dapat duit dari situ. Terus kan judi kan butuh modal abang. Iya. Abang modalnya dari mana? Modal saya itu dari orang tua kan, kasih uang jajan. Dia kasih saya uang jajan, saya kumpul-kumpul itu saya pergunakan untuk judi. Kadang pinjam di teman. Nah dari hasil judi itu kita bisa pakai buat minum, kita pakai buat hal-hal yang negatif lah. Nah itu perjalanan seperti itu dalam kehidupan saya. Luar biasa. Iya. Terus abang, yang tadinya abang bilang sekolah itu bukan prioritas buat abang ya. Terus pada satu titik, terus abang ke Kalimantan, terus ke Surabaya. Terus apa yang buat abang termotivasi untuk jadi seorang lawyer, pengacara? Nah ini pertanyaan yang menarik ini. Siap. Nah jadi saya waktu dari Kalimantan pada saat itu kan bapak saya pensiun dari perusahaan kayu yang perusahaannya nama PT Rata Timber Company. Jadi dia pensiun, dia bilang saya ini sudah melihat dengan kenakalan kamu dan lain sebagainya, saya sudah tidak sanggup gitu. Artinya dia mau, ibaratnya saya mau lemparkan kamu di mana orang mau terima kamu. Nah dia telepon ke setiap keluarga di beberapa kota itu tidak mau, hanya yang mau terima itu di Surabaya, yaitu bapak punya adik namanya Bapak Thomas Raya Tokan. Nah, jadi dia tinggal waktu itu di Pondok Maritim. Nah, pada saat itu dia jemput saya. Saya. Nah, saya memang dengar cerita dari dia punya adik bahwa pernah sempat kuliah juga di sini, bahwa kehidupan di metropolitan itu seperti kamu lihat artis-artis di TV. Kehidupannya bisa pergi ke kolam renang, glamor. Wah, saya sudah berpikir ini enak juga hidup di kota besar ini. Harus berangkat saya. Jadi begitu saya tiba di Perak, perjalanan naik kapal. Naik kapal pada saat itu kapal Sirimau. Nah, naik kapal Sirimau dari Samarinda saya ke Balikpapan, habis itu dari Balikpapan saya berangkat ke Surabaya, tiba di Surabaya.
Siap. Setelah tiba di Surabaya, Om jemput saya, jemput naik motor sampai di Pondok Maritim. Nah, perjalanan demi perjalanan ya, dengan ulah tingkah laku saya yang tidak betah di rumah, tidak senang dengan kehidupan yang dikekang, terus habis itu dengan aturan-aturan. Karena saya waktu di Kalimantan, walaupun ada orang tua saya hidup dengan segala kebebasan. Apa yang saya lakukan, Orang tua memberikan kebebasan. orang tua tidak memberi kebebasan, tapi saya ciptakan kebebasan itu sendiri. Dan sampai pada titik orang tua lepas tangan. Orang tua lepas tangan. Jadi Kamu yang buat dia, apa buat sudah? iya, yang dia bangga, yang orang tua berpikir bahwa sudah artinya sudah tidak jelas. Nah, yang jadi satu harapan besar orang tua itu kan bahwa di atas saya kan ada kakak lagi. Iya. Karena kita ada 5 saudara kan, saya anak kedua. Iya. Nah, setelah itu di bawah saya ada Dami, Nona, Ina, seperti itu. Nah, setelah itu perjalanan, setelah itu orang tua lepas tangan sampai pada saya di Surabaya. Setelah saya selesai di Surabaya, di Pondok Maritim, perjalanan saya sudah tidak betah. Akhirnya saya kenal dengan salah satu orang dari kita juga, orang Flores, Adonara juga. Dia kampungnya di Lamalaka, yaitu Anci Subama. Nah, diajak saya ke PM Kri, kita tinggal di sana. Nah, perjalanan di PM Kri itu bagaimana merasakannya, makan satu hari itu susah, ya. Terus bagaimana caranya kita ini bisa makan satu hari 3 kali itu sudah bersyukur. Sedangkan pada saat itu juga Kak Ancis itu juga dia tidak bekerja, dia hanya ketergantungan juga dari orang tua yang memberikan dia uang dari sana untuk biaya kuliah. Pada saat itu kan dia kuliah di Unitom. Nah, perjalanan saya ini berpikir kalau harap dari Kak Ancis saya, karena Kak Ancis juga dari orang tua, jadi tidak bisa, saya harus cari cara supaya bisa bertahan hidup di kota besar. Dengan cara saya datangi salah satu bapak, dia jual nasi goreng. Setelah itu saya bilang sama bapak ini, Bapak, saya bisa tidak bantu di sini cuci piring atau apa? Kalau untuk goreng nasi saya nggak bisa. Cuci piring intinya saya bisa dapat makan. Cuci piring untuk dapat makan. Bisa dapat makan. Terus dengan makan satu piring itu kan buat saya sangat bersyukur gitu. Ya, dengan kondisi 5.000 perak saya, 5.000 rupiah saya tidak ada di dompet. Jangankan 100.000, 5.000, bahkan 1.000 saya tidak ada kan gitu. Nah, setelah itu sudah saya jam 7 itu dia sudah mulai jualan. Saya datang, saya ikut pukul nasi goreng yang tok. Nah, cuci piring. Setelah saya cuci piring, akhirnya setelah cuci piring dia kasih makan nasi goreng. Nanti habis itu, kamu asli dari mana? Saya dari Flores. Bapak kebetulan juga sudah usia kan? Dari Flores, Pak. Nah, ini saya merantau di sini. Oh, ya tinggal di PM Kri sini, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia. Nah, setelah selesai saya cuci piring, saya dapat makan. Akhirnya Kak Ancis chat saya tuh, tapi lewat temannya. Tanya Martin, sudah makan belum? Oh sudah, dia katanya makan nasi goreng. Nah, Ancis danain dapat duit dari mana kan gitu. Setelah itu hal yang kedua saya lakukan, saya harus rajin ini bersih di PM Kri itu. Dan Ancis punya teman itu melihat saya rajin, Ancis punya adik nih semenjak di sini PM Kri bersih. Akhirnya siang itu saya diperhatikan masalah makan. Apalagi kalau sampai ada acara organisasi di PM Kri. Wah, itu kita senang sekali. Itu bisa-bisa pagi, siang, malam. Orang bilang breakfast, lunch, dinner. Makan tiga kali makannya puas ini. Wah, ini akhirnya acara. Nah, akhirnya saya lakukan itu. Setelah itu juga kadang kalau uang nggak ada, karena di PM Kri itu ada mangga, kita naik petik mangga itu, makan sama garam untuk menahan rasa lapar gitu. Jadi minum kopi itu juga kadang-kadang sampai kembung, karena kafeinnya tinggi, dia juga bisa membantu untuk mengurangi rasa lapar. Mengakali segala cara untuk bisa
bertahan kan gitu. Bertahan hidup di Surabaya Iya, ini. setelah itu sudah perjalanan. Nah, kembali habis itu Om itu pulang berlayar, dia tanya Martin di mana? Wes Martin sudah nggak jelas itu kemana dia. Jadi saya ambil keputusan untuk saya pergi ke salah satu tempat di daerah Sepanjang waktu itu, Iya. di Simuwau. Saya bertemu dengan salah satu bapak, di mana bapak ini juga sama-sama dari Flores, teman baik bapak saya. Iya. Nah, dan dia punya anak ini agak gila. Oh. Dia punya anaknya agak gila, dan saya waktu itu sama Anis. Anis itu orang Timur. Saya juga sempat tinggal sama dia di Balongsari. Itu kan anak-anak dari kita tuh kehidupannya ya saya tidak perlu jelaskan lagi, tapi seperti itu sudah. Gitu. Nah, akhirnya sudah setelah selesai saya ketemu Bapak Doni. Akhirnya saya disuruh panggil salah satu pendoa. Begitu saya berangkat ke sana, jemput dia, akhirnya saya kenal namanya Pak Arnold Nopendibani, orang Kupang Soe. Iya. Nah, setelah itu saya jemput dia datang, ternyata dia yang mendoakan dua anak ini yang gila ini. Dia doakan, dia ternyata melayani Tuhan. Nah, sempat habis itu dia cerita, terus dia bilang, adik anak kamu coba bantu bapak untuk datang ikut berdoa. Pegang, takut orang kalau dalam karismatiknya takut manifest orang yang kerasukan, kalau dia berontak kan tidak ada yang pegang. Karena dia punya suami, dia punya bapak, ini lagi di luar kota di Semarang waktu itu. Nah, saya pegang. Nah, begitu dia nyanyi salah satu lagu, kalau aku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Saya tuh hati terketuk. Rasanya saya berpikir bahwa Tuhan tidak tinggalkan saya dalam kondisi saya seperti ini. Akhirnya saya yang tiba-tiba bisa meneteskan air mata di situ, melihat bagaimana Pak Nope mengangkat lagu itu dengan petikan gitarnya, sampai dua orang anak itu juga hari itu juga mengalami kesembuhan dari dia gila itu. Sudah setelah selesai dia bilang, kamu saya angkat jadi anak saya, tinggal sama saya saja, nanti saya izin sama Bapak Domnya. Akhirnya saya pindah tinggal sama dia. Dia mulai ajak saya pelayanan, ke pendeta-pendeta. Terus habis itu pendeta-pendeta pas khotbah suruh buka Alkitab. Nah, kita ini nggak pernah buka Alkitab. Dia buka, pendeta bilang, ayo kita buka Wahyu, saya buka Kejadian. Ayo buka Kisah Para Rasul, saya buka Matius. Jadi saya nggak ngerti, nggak pernah berdoa sama sekali. Nah, setelah itu sudah akhirnya Pak Nope mengenalkan sama teman dia punya pendeta, Mas ini anak angkat saya. Nah, akhirnya dibawa pelayanan sampai dia bilang, kamu ini punya talenta untuk memberikan motivasi rohani, membuat banyak orang. Akhirnya coba saya latih kamu. Dia latih saya sampai saya bisa, dia undang semua teman-temannya itu datang untuk saya bisa bicara di depan orang banyak. Nah, setelah itu sudah saya sampaikan Tuhan, dia nangis peluk saya. Suatu saat kalau saya meninggal dipanggil Tuhan, kamu yang meneruskan estafet pelayanan ini. Seperti itu. Padahal waktu itu dalam kondisi dia sehat. Gitu. Dalam kondisi dia sehat. Nah, setelah selesai, akhirnya perjalanan demi perjalanan, saya waktu itu pada saat itu ke Jakarta. Ke Jakarta, tergiur dengan dunia syuting. Sempat ikut casting Iya, film ikut casting. Nah, ikut casting. Cuman hanya saran dari teman aja, dan teman bilang, "Was, kita pergi ke Jakarta." Saya pikir, yes, ayolah. Jadi saya cuma ikut-ikut saja untuk mengisi waktu kekosongan. Nah, setelah itu Pak Nope telepon saya, ini mulai sakit-sakit, tolong pulang. Saya pulang dari Jakarta ke Surabaya. Besoknya langsung antarkan dia ke RKZ, rumah sakit. Rumah sakit RKZ. Pada saat itu perjalanan saya nih, uang saya tuh di dompet itu waktu itu tinggal 100.000, dia 100.000, dan dia sudah masuk di kamar dan sudah dirawat di rumah sakit itu.
Iya. Nah otomatis kan pasti akan ada keperluan untuk membeli obat, Betul. membeli makan minum sehari-hari. Wah saya bingung ini, nggak ada uang, Pak Nope juga nggak ada. Setelah itu akhirnya saya ke adorasi itu kalau di dalam Katolik itu tempat bagaimana kita datang berdoa minta permohonan kepada Bunda Maria dan Tuhan Yesus kan gitu. Iya, betul. Nah setelah itu sudah akhirnya saya ke sana, saya berdoa, tiba-tiba salah satu bapak itu telepon Pak Nope. Pak Nope di mana? Di rumah sakit. Loh, sakit apa? Oh, katanya dokter kena kanker usus. Nah, setelah itu sudah kena kanker usus, dan setelah dia dia kena kanker usus, akhirnya perjalanan demi perjalanan salah satu bapak ini membantu dalam perawatannya semua. Di situ saya melihat mujizat itu nyata, karena waktu itu ketika dia suruh saya melayani itu saya belum siap, karena kan waduh melayani ini kita tidak gampang. Terus yang kedua juga dengan berbagai macam tantangan, resiko, apalagi kita sebagai figur pelayanan kan ada proses, harus betul-betul sangkal diri pikul salib gitu. Abang dari latar belakang yang beda jauh sekali. Latar belakang yang berbeda jauh, langsung dipanggil untuk melayani Tuhan. Ini kan satu hal yang bertentangan. Betul gitu loh. Nah setelah itu selesai, akhirnya saya sudah perjalanan dia sakit di RKZ sampai pada titik salah satu dokter panggil, kamu ini anak angkat atau anak kandung? Dia sampaikan seperti itu. Saya bilang saya anak angkat. Saya sampaikan ya, kamu sampaikan sama keluarganya, kamu punya bapak angkat ini, kalau dia dioperasi, yang kita takutkan nggak bisa tutup perutnya karena keras. Jadi perutnya itu besar, badannya makin mengecil. Nah, jadi terus saya tanya, habis itu kalau tidak dioperasi pun tinggal tunggu hari. Jadi tinggal tunggu waktu, karena dia tidak bertahan lama. Karena dia mulai jam 10 pagi, 8 tuh kesakitan sampai pagi. Dari pagi sampai pagi itu tulangnya seperti digerogoti. Jadi kesakitan terus. Nah akhirnya saya bilang sama keluarganya di sana, dia bilang kalau Pak Nope meninggal harus dipulangkan, kubur di sana. Terus saya bingung, kalau sampai meninggal ini bagaimana, saya bilang sampai meninggal tuh nanti kita untuk pengurusan ke sana, semua pengurusannya, wah saya sudah tidak kehabisan akal kalau sampai itu terjadi. Tapi ya saya kembali percaya bahwa mujizat itu nyata gitu. Nah setelah itu saya ke ruang adorasi, saya berdoa, saya bilang saya janji saya akan melayani Tuhan apabila Tuhan izinkan kembali Pak Nope disembuhkan. Nah saya turun tuh kondisi Pak Nope sudah sangat kritis. Jadi begitu saya doakan dia, dan suster dokter sudah angkat tangan, tiba-tiba ada mujizat kembali. Jadi dia bisa kembali, Tuhan izinkan dia hidup. Nah pada saat itu orang sudah kebingungan panik. Nah dari kejadian itu seluruh RKZ itu mendengar bahwa ada seorang anak mendoakan bapaknya sendiri, ada mujizat. Jadi kita mulai diundang pelayanan kiri kanan waktu dia keluar dari rumah sakit. Sebelum dia keluar dari rumah sakit pun saya juga dipanggil untuk mendoakan banyak orang. Nah setelah itu kita keluar dari rumah sakit, kita diundang ke Semarang, ke Jakarta untuk bersaksi. Habis itu ke Malang, dan persekutuan banyak doa yang ada di Surabaya juga diundang. Akhirnya kita saksikan bagaimana kebesaran Tuhan, sampai pada titik di mana menjelang dekat Natal dia bilang, besok ini Bapak pulang, kalau sampai saya tidak kembali kamu jangan tinggalkan pelayanan. Saya kaget dengar statement yang disampaikan seperti itu. Akhirnya saya bilang kenapa nggak sekalian aja, nanti saya juga ikut pulang. Enggak, saya harus pulang. Dia pulang, saya antar ke bandara. Setelah itu 2 minggu kemudian dengar dia kondisi kritis. Pas 3 minggu kemudian dia meninggal. Dan meninggal itu dia ada tuliskan 1 lembar kertas besar. Di sini ketika saya pulang ke sana tuh dia tulis, anakku Martin, jangan tinggalkan pelayanan yang sudah Bapak jalani. Ini estafet, lanjutkan untuk melayani Tuhan. Akhirnya semakin saya dikuatkan, semakin saya optimis untuk saya tetap melayani Tuhan. Gitu.
Nah setelah itu saya ambil keputusan melayani Tuhan, dan dia dikuburkan, dan dia keluarganya bilang selalu dia tanya, kamu harus datang sebelum penutupan peti. Nah jadi keluarganya di situ ternyata mereka ini hanya punya harapan besar tulang punggung keluarga di Pak Nope. Pak Nope inilah yang membantu selama ini, mulai dari hasil pelayanannya, membantu dia punya adik, dia punya ponakan kalau di sekolah, terus dia punya bapak itu untuk makan minum sehari-hari, dan adik-adiknya di sana. Nah seperti itu. Setelah perjalanan saya bilang sama keluarga besar daripada Pak Arnold Nope, saya bilang saya akan ambil keputusan untuk bertanggung jawab buat keluarga di tempat ini. Meskipun saya kembali ke Surabaya, saya sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani Tuhan, tapi terus berdoa dan terus doakan saya. Nah singkat itu, sampai saya kembali ke Surabaya, telepon lagi dari orang tua saya di kampung. Waduh, ini bapak usaha apa ini sudah habis, bingung untuk biaya, kau punya adik-adik ini seperti apa. Ditambah lagi dengan beban seperti itu, sedangkan saya ini bukan bekerja yang penghasilan tetap, saya hanya sekedar melayani Tuhan. Kita mau diberkati bersyukur, tidak diberkati pun bersyukur, namanya saja melayani gitu. Sudah akhirnya saya bilang, saya sempat ngomong, coba telepon anakmu yang ada di Kalimantan yang pertama itu kan, yang sempat dibanggakan dan untuk bisa membantu keluarga. Kalau sampai saat ini dia tidak bisa bantu, ya berarti sia-sia dengan biaya yang sudah bapak keluarkan, kan gitu. Waduh, itu susah katanya orang tua saya, itu repot juga. Nah itu jadi perjalanan hidup sudah akhirnya setelah perjalanan demi perjalanan saya terus melayani Tuhan. Dari saya melayani Tuhan itu saya bisa kuliahkan adik saya, yang satu bisa selesai, terus yang perempuan ini juga di mana juga sudah sarjana hukum, dari hasil pelayanan, hasil melayani Tuhan. Dapat lumayan ya dari hasil pelayanan. Dikatakan ya bersyukurlah dengan apa yang Tuhan kasih kan. Dari hasil pelayanan saya bisa membantu keluarga dari Pak Nope, saya bisa membantu adik-adik sekolah sampai pada mereka bisa selesai kuliah. Ditambah pada saat itu juga saya, setelah saya pelayanan itu, saya juga berpikir bahwa apakah saya harus melayani terus, apakah tidak ada untuk saya untuk bekerja di luar dari pelayanan, dan seperti itu. Nah setelah itu saya melayani banyak pengusaha yang saya sebagai konselor di situ. Mereka ceritakan soal keterkaitan perkara mereka, keterkaitan ada banyak kasus yang mereka hadapi, dan disitulah salah satu titik di mana saya mengambil keputusan saya harus sekolah pengacara. Iya. Akhirnya saya pertama sekolah hukum dulu, kuliah, habis itu ambil profesi advokat di UNER Erlangga. Pada tahun 2019 saya dilantik di pengadilan tinggi. Setelah saya dilantik di pengadilan tinggi, habis itu di mana pada tahun itu juga saya bergabung dan belajar di salah satu rekan saya yang begitu luar biasa, yang memberikan saya semangat, memberikan saya ilmu yang berharga keterkaitan masalah soal hukum. Nah, gitu. Saya bergabung di Potu and Partners. Gitu. Akhirnya saya bergabung di situ. Saya juga sambil tetap tidak tinggalkan pelayanan saya, bergabung demi bergabung. Setelah itu pada akhirnya kita buka di kantor, salah satu kantor di CBD Wiyung, di ruko berhadapan dengan apartemen. Buka di situ, dan setelah itu juga saya ambil 1 tahun lebih saya di situ. Saya ngomong sama
saudara saya yaitu Roland Potu. Iya. Saya sampaikan saya ambil keputusan saya harus buka kantor sendiri. Nah, dengan adanya saya sampaikan seperti itu, Rolly memberikan satu dukungan, semangat, support buat saya. Kamu pasti bisa, saudara. Kamu pasti maju. Kamu pasti sukses. Ada apa-apa saya pasti membantu. Keterkaitan masalah hukum apapun, sharing, ngobrol sama saya. Karena Rolly lah yang menjadi satu tinjauan besar saya, keterkaitan apapun itu yang dia jelaskan, keterkaitan masalah soal apapun itu, baik secara hukum, baik itu dalam bidang perdata, bidang ada banyak hal. Saya belajar banyak. Banyak belajar. Kasus-kasus besar itu juga kamu dapat di situ waktu itu ya? Ya, pada saat saya masih bergabung itu, ya saudara saya Rolly juga kasus-kasus besar yang dia pernah pegang juga sangat-sangat banyak. Dan pada saat itu juga saya ada bawa beberapa case besar juga, salah berapa, ada waktu itu 3 perusahaan ya. Dan 2 perusahaan itu sempat disegel sama polisi, keterkaitan ada berapa hal ya, keterkaitan masalah perkara ya, ada ancaman pidananya juga di situ. Nah, tetapi kita bisa membantu sampai pada titik di mana perkara itu bisa selesai. Perkara itu bisa selesai dan perkara itu kita menangkan, dan SP3, kalau dalam arti hukum SP3 itu kan pemberhentian penyidikan. Seperti itu. Nah, akhirnya perkara itu menang, akhirnya ya puji Tuhan, dari situ berkat Tuhan itu mengalir. Ketika di tahun 2020 ada perkara-perkara yang besar, kita pegang beberapa perusahaan yang ada di Surabaya. Nah, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan perkara besar itu, saya ada dapat ya berkat cukup lah untuk saya bisa membantu orang tua di kampung untuk renovasi rumah, membantu gereja yang ada di kampung. Terus habis itu juga bisa membeli kendaraan roda 4 kan. Ini tidak pinjam hari ini. Tidak kepanasan, tidak kehujanan kan gitu. Seperti itu. Dan saya mencari salah satu bapak nasi goreng yang sempat saya cuci piring itu. Oh ya, cuci. Iya. Itu cuci piring untuk dapat makan tuh biasanya jadi lelucon buat kita. Maksudnya kalau tidak ada uang tuh kita bilang kita cuci piring di warung biar dapat makan. Dan ternyata hari ini menjadi sejarah. Saya duduk dengan orang yang pernah melakukan itu. Iya, akhirnya saya cari dia. Saya sempat waktu itu saya pakai cuman intermezzo saja, pakai penampilan, pakai jas apa. Saya datang ke PM Kri di dekat situ ada dia lagi. Saya pikir dia sudah tidak bekerja karena sudah usia kan. Ternyata dia masih jualan nasi goreng. Terus saya bilang, Pak, nasi goreng 1. Habis itu saya bantu cuci piring. Dia kaget, ini ngapain ini orang pakai jas apa mau bantu cuci piring. Wah, ini mulai gak beres gitu. Sudah akhirnya saya bantu dia dulu. Jangan Mas, ngapain gini. Saya bilang, Pak, masih ingat saya yang dulu bantu cuci piring hanya untuk bisa bertahan hidup, untuk makan nasi goreng dari berkat dari Bapak. Terus kita isap rokok sampurna habis itu. Oh, dia langsung ingat. Oh iya, langsung peluk saya, nangis. Akhirnya saya berkati dia juga. Akhirnya saya berkati kembali dan dia juga senang sekali. Banyak sekali, nggak apa-apa buat Bapak. Soalnya saya dapat pengalaman yang berharga juga dari Bapak gitu. Nah, itu sekilas perjalanan saya, dan sampai pada titik saya bisa sampai pada buka MT Law Office. Ya, jadi MT itu yaitu Martin, T-nya itu Tokan. Jadi MT itu timbangan, satu kesatuan, sama ada sayap. Sayap itu sayap Raja Wali. Wah, nah, itu maknanya apa tuh? Sayap Raja Wali itu kalau kutipan di dalam Yesaya 40 ayat 31 itu dia terbang secara garis besarnya ya. Dia terbang tinggi di tengah badai.
Jadi semakin kencang itu badai, dia semakin naik. Nah, jadi artinya goyah sedikit tidak pun. goyah sedikit pun. Jadi dia tetap fokus, dia tetap bertahan dari badai itu, dan dia tidak lari dari badai itu, tapi dia hadapi semakin banyak badai, dia naik terbang tinggi. Artinya sayap, simbol sayap Raja Wali saya yang saya buka kantor ini, dalam setiap perkara apapun itu harus tetap kita hadapi. Jadi bukan hanya bicara soal perkara hukum ya, tapi bicara banyak perkara, banyak hal itu dalam setiap perkara, dalam hal apapun itu. Tapi kita harus punya satu gambaran seperti burung Raja Wali. Dia terbang tinggi di tengah badai, karena di saat ada badai, disitulah dia tahu ada penyertaan Tuhan. Nah, itulah filosofi saya, sehingga terbentuknya MT Law Office, Martin Tokan Law Office, dan di sampingnya dengan sayap Raja Wali. Luar biasa sekali. Begitu. MT Martin Tokan. Tokan ini kan marga, minta maaf, marga yang cukup besar di Flores Timur ya. Iya. Dan pasti keluarga juga besar. Itu marga dari, saya pakai marga dari kakek sih. Oh iya, karena bapak saya tidak ada Tokan. Bapak saya kan Kristianus Asanleki. Nah, tidak ada Tokan. Saya pakai marga dari kakek gitu. Yang di kita yang nama Tokan di saudara itu, yang anak pertama yaitu Emmanuel Tokan, saya Martin Tokan. Terus yang ada adik sambung lagi yang dari mama yang berbeda itu Brigita Ina Tokan. Nah, kalau yang Dami ini juga tidak ada. Damianus Grodabayon, terus Maria Paulina, tidak ada Tokan. Gitu. Luar biasa Seperti itu. Nah, jadi itulah kisah perjalanan hidup. Cukup panjang juga cukup ya. Panjang. Cuman saya simpulkan secara garis besarnya. Siap. Iya. Terus abang sudah sampai di titik ini dan sudah bisa dibilang survive lah di Surabaya sini, dan cukup punya nama besar. Harapan abang ke depan apa? Harapan saya ini, pertama saya buka kantor MT Law Office ini memang saya ingin melahirkan regenerasi muda dari kita punya kampung. Saya tidak bicara suku yang saya pilih ya, tidak. Tapi saya bicara soal kehidupan daripada kita di kampung ini. Kan orang tua susah, petani, dia berjuang untuk hidup, bahkan dia tidak makan hari ini pun hanya untuk anak-anaknya bisa kuliah. Dia berkorban sedemikian rupa, mendengar anaknya di sana bilang, saya cuma makan garam di kota besar, saya belum makan. Itu mereka lakukan segala cara, bahkan mereka pinjam uang. Intinya anaknya itu bisa sampai pada titik bisa makan dan bisa kuliah sampai pada sarjana. Nah, itulah impian besar saya. Saya bisa mencetak dan melahirkan pengacara-pengacara muda dari Flores Timur. Tapi dengan satu harapan besar saya, agar mereka bisa membantu daripada berkat yang Tuhan sudah percayakan. Membantu orang tua, membantu gereja, membantu kampung halaman gitu, memajukan kampung halaman dengan apa yang mereka sudah dipercayakan berkat Tuhan. Kan seperti itu. Cuman memang mindset daripada orang tua di kampung ini yang perlu kita rubah juga. Betul. Artinya jangan pernah memanjakan anak ketika dia bilang, saya makan cuma nasi sama garam, saya di sini kadang-kadang satu hari makan sekali. Justru orang tua harus kasih satu semangat buat dia. Disitulah saatnya kamu melalui sebuah proses. Disitulah kamu dibentuk untuk kamu melihat sebuah masa depan. Karena tanpa sebuah proses, tanpa sebuah perjuangan, tanpa sebuah kerja keras, tidak akan kamu lihat sebuah kesuksesan besar. Jangan membawakan anak mindset orang di kampung, jangan mengantarkan anak, membawakan dia kepada zona kenyamanan. Padahal mereka ini orang yang susah di kampung. Justru orang yang susah gitu, anak dibentuk memang mental dia, kerja dia, kredibilitas dia, karakter dia, semua terbentuk dengan adanya keadaan yang menerpa dia, keadaan yang membuat dia harus betul-betul fokus dan dia harus maju, dia harus sukses gitu. Nah, ini yang kita harus ubah paradigma berpikir orang-orang di kampung, orang tua khususnya, untuk
jangan pernah memanjakan buat anak-anaknya yang ada di kota besar. Kalau mereka sudah ke sini berarti mereka bertanggung jawab atas setiap apapun yang terjadi. Gitu. Ya lain halnya kalau kita ini orang tua di kampung ini bisa dikatakan ya mungkin anak orang pengusaha besar dan lain sebagainya, yaitu lain cerita lah. Dia nggak kuliah, dia nggak sekolah pun dia bisa teruskan usaha orang tuanya. Yang pada umumnya kita lihat pengusaha-pengusaha dan pengusaha-pengusaha di Surabaya, di Jakarta yang saya kenal pada umumnya anak-anak mereka dididik, dilatih untuk bekerja. Kalau kamu mau bisa dapat uang jajan, mau bisa beli handphone baru, mau bisa punya sepeda baru, bahkan mungkin motor atau roda 4 mobil, kamu harus berjuang, harus kerja. Memang saya kasih kamu untuk kamu, tapi saya tetap membentuk kerja kamu seperti apa. Nah, orang-orang tua seperti inilah yang akan mengantarkan anaknya pada sebuah masa depan. Gitu. Itu yang paling penting. Makanya kita lihat pengusaha-pengusaha sukses ini mendidik anaknya nih sangat bagus. Mereka tidak pernah memanjakan, dan anak-anak di sini menyadari itu, dan mereka juga harus berjuang. Nah, salah satu contoh saya ada berapa pengusaha yang di corporate lawyer, itu satu keluarga itu bekerja, mulai istri anak saling kerjasama untuk membesarkan ini perusahaan. Anaknya, bapaknya cari duit, anaknya juga bantu cari duit, tidak tidur hanya minta uang. Nah inilah yang kita harus tanamkan itu, sehingga kalau mereka orang tua di sana pola mindset mereka berpikir lebih maju, otomatis anak mereka dengan omong bicara soal aduh saya belum makan, uang belum datang, belum kirim, ini bagaimana dan lain sebagainya, akhirnya mereka bingung, panik. Kalau untuk bayar uang sekolah itu tidak melarang, karena ini prioritas, gitu. Betul. Dia pun harus berusaha. Apa perlu orang tuanya bilang kau kuliah sambil kerja? Supaya di situ kau dibentuk, ada tanggung jawab kamu di situ. Ya kalau tidak ya bisa semester 20 semester 30 tidak selesai. Akhirnya tua di kampus. Nah yang kasihan kan orang tua di kampung. Gitu. Nah artinya di sini yang saya mau sampaikan, orang mau sukses itu tidak bisa di dalam zona kenyamanan. Harus melalui sebuah proses, harus mulai dari tantangan. Karena orang bilang itu tidak mungkin orang naik kelas baru ujian, dia ujian harus baru naik kelas. Bagaimana caranya supaya dia bisa naik kelas? Ya dia harus belajar sungguh-sungguh, gitu. Nah dalam kehidupan pun selain kita kerja keras, yang paling penting adalah andalkan Tuhan dalam aspek kehidupan. Dengan kita mengandalkan Tuhan, disitulah kita lihat Tuhan buka jalan dalam setiap apapun yang kita lakukan, gitu. Karena manusia hanya bisa berusaha, keputusan di tangan Tuhan. Kita tidak tahu juga kapan dipanggil. Tadi kita mau PCR auto, abang masih minta waktu sebentar untuk adorasi. Oh, kerahiman ilahi. Jam 3. Masih terus saya sampai sekarang. Luar biasa. Jadi iya itu yang saya sampaikan, karena ora et labora kan dikatakan, bekerja dan berdoa. Kita memang harus kerja keras, tapi libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, gitu. Maka kita akan melihat akan ada mujizat dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padamu, bukan kecelakaan, tapi dia menyiapkan masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi Tuhan itu menyiapkan masa depan yang penuh harapan. Kutipan juga dalam Alkitab, salah satu pasal juga menarik, engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah artinya selain kita bekerja, ya kita juga patut harus mengandalkan Tuhan. Memang kalau kita bicara keterkaitan manusia ini kan tidak ada yang sempurna. Dia jatuh dalam dosa dengan segala macam perbuatan. Saya tidak harus katakan perbuatan apa, tapi mulai dari perkataan, perbuatan, ya kita tidak luput. Kalau mau sempurna ya seperti malaikat dan Tuhan Yesus. Kita ini manusia berdosa,
gitu. Tetapi harus ada kesadaran dalam diri kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Gitu. Oleh sebab itu andalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Seperti itu. Dan orang mau melihat mujizat tidak harus mendengar kesaksian orang. Kesaksian orang itu hanya menguatkan. Tapi yang menjadi dasar untuk kamu melihat sebuah mujizat melalui proses itu, dan ketika ada mujizat baru kamu sadar ternyata ada kuasa Tuhan, ternyata ada mujizat Tuhan. Nah, itu yang paling penting. Seperti itu. Luar biasa sekali. Iya. Oke, Abang. Ada tema saya, satu tema yang saya mau sampaikan buat anak muda dimanapun berada, dan khususnya buat kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi saya mau katakan perubahan itu akan terjadi ketika kamu melakukan perubahan itu sendiri. Jadi jangan di zona kenyamanan. Kalau kita sadar bahwa orang tua kita di kampung ini lagi berkebun, bertani, bersusah payah mencari duit, kalau kita sadar akan hal itu, jadi jangan pernah sia-siakan ketika kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa kuliah, untuk kita bisa ada di kota besar, untuk kita bisa bagaimananya bertarung, untuk kita bisa sukses, sehingga dari kesuksesan kita ini kita bisa membantu banyak orang. Begitu. Nah, jangan sampai kita sudah merantau jauh, tidak ada hasil satupun yang kita dapat, semuanya sia-sia. Akhirnya segala usaha apapun yang orang tua itu lakukan, semuanya sia-sia. Dan mereka pasti sedih, mereka kecewa, mereka sudah berjuang, tetapi kita yang ada di kota besar ini, adik-adik tidak fokus, tidak serius, dan tidak mau bertarung dalam setiap kehidupan mereka. Dalam perjalanan mereka terlalu dininabobokan dengan zona kenyamanan. Nah, itu yang membuat mereka tidak punya target untuk melihat bahwa tahun ini saya harus sukses, tahun ini saya harus begini, tahun ini saya harus begini, gitu loh. Kesuksesan itu dimulai dari nol, gitu. Ketika kita bangun pagi, kita sudah ada kegiatan yang kita punya target. Tuh, hari ini saya mau olahraga, hari ini saya mau baca buku, hari ini saya mau bertemu orang. Itu tuh sudah bicara sukses karena kita sudah punya target. Jadi keseharian kita itu kita sudah tahu schedule yang kita harus lakukan, gitu loh. Tapi kalau sudah tidak punya harapan, tidak punya gambaran, tidak punya arahan, dan pasrah saja dengan hidup, ya itu kalau malaikat kasarannya bilang lebih baik kau mati saja kan, gitu. Di dunia juga tidak ada guna kan, gitu. Begitu. Itu mungkin dari saya. Ya, siap Abang. Gitu. Abang kan bisa saja kalau mau main aman abangnya, buka kantor lawyer di NTT, di daerah kita. Kenapa abang mau tarung di sini dengan ini pengacara di sini, tidak main-main semua abang? Iya, benar. Saya katakan, orang bilang kota metropolitan kedua terbesar dari Jakarta, yaitu Surabaya ini, persaingan ini dalam segala aspek. Mau itu dalam bisnis, mau itu dalam pekerjaan apapun, bersaing. Penjual bakso saja bersaing untuk bagaimana rasanya enak supaya diminati banyak orang. Gitu. Dari kalangan kecil sampai besar pun semua ditanamkan bersaing. Nah, saya suka dengan bertarung, bersaing untuk bisa membuktikan siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih maju. Tidak bicara siapa yang hebat untuk membuktikan kita sombong, tapi membuktikan ternyata kita kamu bisa. Gitu loh. Kita dari daerah juga punya potensi untuk bersaing di sini. Kalau kita kembali ke kampung, saya rasa ya tidak jadi masalah untuk bekerja, tapi daya saing kita di sana itu tidak ada. Gitu. Kalaupun ada, tapi tidak sekeras di sini. Tidak sekeras di sini. Artinya kita bisa buktikan. Makanya saya bilang bahwa ketika kita ada di kota besar, kita bisa taklukkan kota besar dengan kesuksesan yang kita raih. Disinilah sudah muncul namanya kamu sebagai pemenang. Begitu.
seperti itu. Oke abang, mantap sekali. Begitu. Luar biasa sekali abang. Iya. Woi, ketemu cerita juga cukup panjang lebar ini hari. Iya, Kalau iya. cerita lebih panjang lagi masih bisa, hanya kayaknya durasi Iya. ini sudah. Siap. Oke abang, Iya. sukses terus ke depan abang. Siap. Luar biasa untuk kantor MT law office-nya. Iya, siap. Apa ya? Mohon maaf kalau ada salah-salah kata abang atau tindakan Iya. saya yang kurang-kurang. Saya juga berterima kasih sudah ini dadakan ini Dadakan. di interview, diwawancarai Betul. dengan apa julukannya Pesiar Oto. Pesiar Oto, Pesiar dan Oto. sama-sama dari Timor, Kita orang timur asal ketemu. dari Kupang. Wah. Ketemu kita Pesiar Oto di Akhirnya Surabaya. ketika perantau dari mana saja ketika ketemu di sini Jadi saudara. dikatakan katong bersaudara, Ketemu saudara. baik itu Maluku, NTT, dari manapun Ya, itu, betul. semua kita bersaudara. Bersaudara. Ya. Luar biasa sekali. Nah, Oke. jadi saya senang sekali bisa menyampaikan hal-hal yang positif, yang berguna, yang membangun siap buat siap. adik-adik yang Ya. ingin masih mau berjuang untuk terus kerja keras, terus percaya dan yakin bahwa mujizat itu nyata dan Betul. mereka punya masa depan Ya. yang untuk bisa berguna buat keluarga besar, bahkan berguna buat Indonesia lah. Betul. Iya kan, seperti itu. Betul, abang. Iya. Oke, kita masuk lagi. Oke, Bapak Mama, saudara semua, sekian ketemu punya Pesiar Oto ini hari. Ambil yang baik, buang yang menurut Bapak Mama, saudara semua kurang baik, atau jadikan itu sebagai pelajaran abang ya. Iya, betul. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau tindakan kami yang kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.